So guys, di video kali ini adalah video yang sangat spesial yang dimana kita akan bahas banyak hal terkait tentang forex market. Karena kita tahu sendiri beberapa hari terakhir itu kita lihat tuh banyak rumor tentang full margin, money management, dan kita akan bahas itu semuanya. Dan terlepas daripada itu, ya mungkin kita lihat harga gold sekarang itu dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. So kita akan coba bahas bersama Mas Noval. Halo Mas, Balik apa lagi. kabar? Terakhir kita ketemu di rumah Surabaya. Ya, betul Kan? sekali. Nah, sekarang saya yang main-main ke rumah Mas Alif. Nah, ya. iya. Dunia persilatan, Mas. Forex ini lagi rame. Rame Ya. banget. Iya. Full margin sama money management. Hmm. Ini sebenarnya udah isu lama. Kalau Iya. aku nangkepnya sih sebenarnya udah isu lama. Tapi karena ini mungkin bisa dibilang banyak yang dilibatkan gitu Iya, ya. Salah betul. satunya perusahaan, kemudian salah satu yang bisa dibilang trader besar juga yang kemarin viral gitu ya. Jadi kan rame lagi. Iya. Kalau aku sih mungkin menunggu tanggapan Mas Alif dulu. Ini sebagai tuan rumah tak balikin lagi ke Mas Alif dulu tanggapan sama tentang FM dan money management ini. Sebenarnya kalau semisal FM ataupun MM ini kan strategi ya Mas. Nah. Jadi semua orang bisa punya yang namanya strateginya sendiri. Betul? Ada yang kaya dari FM, ada yang kaya dari MM. Betul. Cuman kalau semisal point of view gue sendiri, apakah ada yang salah? Sebenarnya nggak salah. Oke. Ya tergantung kitanya. Oke. Karena aku jujur Mas, ya. Aku recovery dari rugi ya sampai ke level sekarang itu gara-gara FM. Oh, dari FM malah ya? Iya, dari full margin. Oke. Jadi modal $1.000 itu aku bagi. Jadi aku mau pakai strategi itu karena kalau aku tuh tipikal trader yang kalau semisal floating dikit atau mungkin floating ya, itu nggak bisa melihat angkanya. Oke. Tahu kan? Jadi kayak mentalnya udah nge-breakdown dulu kan. Ya, dari situ ya wis lah. Kalau semisal resikoku $100 ya wis tak fixkan di situ. Aku isikan di akun trading, aku full marginkan di situ. Kalau semisal MC ya udah itu resikoku. Oke. Nah, tapi kalau semisal modal gede $10.000. Ah, itu gimana tuh? $20.000. Iya, kalau modal gede gimana? Apakah masih FM atau enggak? Kan gini Mas, Mas. Kalau orang yang FM nih ya, orang yang FM itu kan dia yakin profit. Ya, betul. Kenapa kok malah dikecilin modalnya? Itu kenapa? Karena kita kan harus ngukur dari yang namanya mental juga, Mas. Oke. Benar kan? Oh iya, orang-orang yang trading pakai modal kecil sama modal gede kan beda. Ya, beda ya mental. Kan? Ya. Kayak ibaratnya ada yang ngomong full asset sama full margin. Ya. Oke. Jadi full margin sendiri, kalau semisal dari opiniku pribadi itu adalah kayak ngatur yang namanya manajemen. Sebenarnya money management sama full margin itu sama aja sih. Sebenarnya kalau semisal dihitung sama aja. Misal nih, sampean punya modal 10.000. Itu kan nggak langsung di full marginin. Iya kan? 10.000 kan dipecah kan. Ya, dipecah. Ya. Terus misal katakanlah risk per trade sampean 2%, berarti kan $200. Oke. Iya kan? Ya aku masukin di akun trading $200, aku full margin kan nggak ada bedanya. Betul. Risk kan sama. Tapi yang membedakan di sini ketika dapetin $200 ini dengan modal $200 itu returnnya unlimited, Mas. Oh ya, betul. Ini keunggulan full margin. Jadi mungkin yang aku tangkap di sini, yang memang aku pelajari dalam full margin, aku kan nggak kebiasaan full margin ya sebenarnya. Iya. Aku tuh full margin Mas. Dalam news saja. Oh news saja. Only news saja. Jadi di luar itu aku nggak FM, aku nggak mecah-mecah akun, nggak. Aku pakai satu akun utama. Ini fix dan semuanya terukur. Kalau aku sendiri gitu kan. Nah, mungkin yang aku tangkap beberapa teman-teman di sini yang full margin itu, misal $200, dia kan returnnya itu nggak. Kalau aku sendiri kan misal ya, ini misal contoh 10.000 gitu ya. Targetnya cari $500. Itu kan sekitar 8 juta sekian ya. Kalau udah target di harian segitu udah stop. Kalau teman-teman full margin kan bisa lebih dari itu ya. Betul. 200 bisa mungkin ke 1.000, ke 2.000, ke 3.000. Saya percaya nggak? FOMC bulan kemarin, itu aku modal 600.000, jadi $7.000. Itu sekitar 120 jutaan. Bukti withdraw deponya ada real time gitu. Ya. 600, itu tanya deh sama 600.000 itu berarti $40 sekian. Ya. Itu berarti emang returnnya bisa unlimited ya. Bener, unlimited. Tapi kalau kayak gitu emang ini Mas, mental sehat kah? Kalau aku kan gini ya, kalau full margin di news ya, ya udah, kalau loss ya udah, profit ya udah gitu kan. Aku nggak bingung apa-apa lagi. Kan memang ada akun utama yang bisa nge-cover itu semua gitu ya. Nah, kalau Mas Alif sendiri misal full margin terus apa emang kejaga mentalnya?
Kalau dia mau kejaga sih tergantung kita ya. Maksudnya kalau misal full margin pakai uang satu-satunya atau mungkin uang kita spendnya nggak begitu banyak, itu mental kena mas. Oh, tapi kalau nggak direkomendasikan. Ya. Gitu ya. Tapi kalau misal aku sendiri, space ya, kalau di wallet duitnya udah banyak gitu ya. Jadi mau full margin $100 $200 ya waste gitu ya. Gitu. Ya gitulah. Iya kan intinya seperti itu kan. Intinya seperti itu. Berarti boleh full margin kalau duitnya banyak gitu. Ya betul. Karena pelurunya banyak. Pelurunya banyak. Ya mau misal MC 100 kali, misal $100 itu kan baru $10.000. Oke. Benar kan? Iya betul. Nah, kalau misal nggak mungkin dong 100 kali trade MC semua kan nggak mungkin. Ya berarti salah kayak iso trade itu. Iya, bisa trade. Iya kan? Betul. Makanya sebenarnya FM sendiri mungkin bagus. Kalau misal strateginya memang buat cash management itu bagus. Iya, setuju. Kalau seperti itu memang setuju. Iya. Yang kalau misal let's say kita mas, aku pemula nih, aku flashback lah. Aku dulu punya modal $100 aja. Itu sebenarnya rekomen nggak kalau full margin? Nggak. Ya, namanya pemula ya nggak full margin. Itu berarti salah ya? Salah. Setuju ya kalau salah ya? Berarti Mas Salim punya cara full margin sendiri? Iya, betul. Dan ada area tertentu juga. Oh, ada area khusus ya, area memang harus waktunya full margin atau enggak? Ya, gitu ya. Bener. Dan apa ya? Kadang tuh kalau misal dipikir mas ya, 600.000 jadi 120 juta itu nggak make sense mas. Benar nggak make sense kalau misal dipikir ya secara logika. Cuma kan di market kan nggak ada yang nggak mungkin. Nanti tunjukin aja datanya sini ya. Iya. Nah kita tunjukin di sini. DPWD. Oke. Itu real waktu FOMC dan sempat aku post juga di TikTok, di IG juga. Iya. Nah aku percaya sih beberapa ya termasuk Mas Alif lah, beberapa teman-teman trader juga yang di sekeliling ya. Full margin itu kadang bisa ngerubah ibaratnya apa ya? Ngerubah nasib, Mas. Iya, betul. Ngerubah nasib. Tapi ini kan kalau menurutku juga butuh yang namanya unsur luck. Iya. Betul nggak? Betul. Unsur hoki. Atau memang kalau memang udah teruji ya kita balik lagi ke strategi tadi masalah cash management itu kan udah ada step by stepnya, udah ada patokannya, udah ada ibaratnya apa ya ujiannya ya, udah teruji lah strateginya. Kalau Mas Alif sendiri mungkin udah teruji. Kalau yang buat pemula kayak yang aku flashback tadi $100 tadi ya bisa dibilang emang nggak rekomend ya. Nggak rekomend. Sebenarnya semua balik pada kita mas. Kondisi kita seperti apa kan yang tahu kan kita sendiri. Jadi harus benar-benar diukur. Jadi yang aku utamakan sekarang itu adalah resiko sebenarnya. Di titik sekarang. Oh iya, di titik sekarang ya semua resiko ya. Kalau dulu mah anjret tekan terus aja. Oh berarti sama nih. Kalau dulu mungkin tahap dulu cacing-cacing naga-naga. Iya, cacing-cacing naga-naga. Kalau sekarang ya terukur lah pasti ya. Iya. Karena dulu mikir kalau misal jadi cacing pun juga enggak ngerubah hidup. Ya mau sekarang agak mikir lah. Mau nol ya nol sekalian gitu. Ya. Karena pastinya udah di nol gitu. Pastinya udah nol mau kemana lagi gitu kan ya. Betul. Mas Alif kan pernah cerita tuh. Jadi di videoku yang sebelumnya yang di rumah Surabaya itu kita kan ngobrol gimana sih kalau caranya kita balik lagi ke nol. Gitu kan ya. Balik lagi ke nol Mas Alif tuh cari 100 juta dulu. Ya kan baru ke 20 juta baru buat trade. Gitu. Kalau itu habis ya cari 100 juta lagi digenepin lagi gitu kan. Jadi ya nggak bakal nol juga sebenarnya kita kan kerja lagi kayak gitu. Nah kalau yang fenomena sekarang itu mas, yang aku heranin ya, kenapa banyak di luar dua sosok ini ya, itu banyak orang yang kebanyakan salah tangkap. Jadi yang di satu sisi menganggap full margin itu harus sesat segala macam, harus modal 100.000, harus modal let's say 5M gitu ya. Itu harus disemuain gitu kan. Kemudian yang di satu sisi juga menganggap money management nggak bisa kaya. Padahal kan kenyataannya enggak gitu kan. Ya kan? Bener, ada yang namanya compounding gitu loh. Betul. Kita mau pakai money management secara teratur, kita compound terus, kita gulung terus modalnya, kita ada yang namanya efek bola salju ya. Jadi kita nggak nge-withdraw daripada itu, kita gulung terus, ya ujung-ujungnya tetap kaya kok gitu loh. Hasilnya banyak kok, datanya kan semua ada gitu kan. Nah, ada juga yang menganggap semua semua full margin ini sesat. Padahal kenyataannya kalau aku nangkep sendiri dari beberapa teman-teman dengan teknik yang kayak Mas Alif juga ujung-ujungnya bisa cuan gitu. Cuannya unlimited gitu, gede kan gitu kan. Gitu. Jadi banyak salah persepsi aja sih kalau menurutku di netizen ini. Kalau aku lihat itu memang ini ya Mas ya. Dari kedua belah pihak ya. Dari kedua belah pihak itu memang ada dapurnya masing-masing.
Iya, iya, Aku benar. tahu karena Benar, cuma dari sisi A, dari sisi B juga punya yang namanya masa lalunya masing-masing. Iya. Dan itu pun masa lalu yang nggak bagus ya. Iya, Jadi aku mungkin poinnya di sini adalah yang penting buat kita gimana caranya ya kita bisa nge-manage uang kita pakai MM sama FM, lebih tepatnya di situ. Karena kalau misal ngomongin personal nggak ada habisnya. Iya, betul. Tapi mungkin Mas, kalau semisal sampean nih diajak live trading full margin, modal $100 aja. Misal aku $100, sampean $100. Kira-kira langkah awal apa yang sampean ini lakuin? Ya. Jujur ya, mungkin kalau aku di situ bakal menolak. Satu, memang nggak cocok sama tipikal tradingku. Aku itu bukan tipikal trading yang harus tekan, buy no sell no. Nah, aku kan selalu main limit, selalu dan konsisten. Dan memang udah terbukti hasilnya gitu loh. Ada gitu kan, profit luber malah gitu kan. Tapi kalau disuruh seperti itu ya aku apa adanya, aku tunjukin data memang nggak bisa seperti itu. Gitu. Pendirianku tetap di situ, Mas. Tapi kalau misal sampean nih, misalnya kan at least SL-nya 20 pips. Saya terbiasa limit kan? Ya kan? Ya udah, misal di 3580 misal. 3580. Buy entry. Ya kan? Terus limitnya apa? SL-nya 20 pips. Sama limit di situ lot 0,5 kan udah cukup. Iya. Itu ya, jadi gini ya. Mungkin balik lagi ya. Musuhnya siapa dulu? Kan tetap harus ada penyesuaian nih. Gitu kan, penyesuaian. Aku lihat momentumnya bagaimana. Terus money manajemennya juga aku terapin juga, Mas. Kan misal kalau kita ngomongin selalu tekan full margin kayak gitu, ya berarti ini kan menguji daripada strategi aja. Mana yang lebih baik gitu kan. Nah, sedangkan strategi setiap orang juga beda-beda. Kadang mungkin di momentum ini kita loss. Kadang di momentum ini yang sana juga loss. Ya, kalau aku sih ini aja. Ngandelin faktor luck aja. Semoga di strategi yang kali itu win terus gitu kan. Kalau mau full margin ya. Ya udah itu aja, realistis aja lah kalau aku Mas gitu. Tetap pendirianku mungkin agak susah kalau aku dibilang mau disuruh battle trade segala macem. Ya tak terima lah. Ya, tetap tak terima. Tapi kalau loss ya aku realistis aja, memang nggak seperti itu. Tapi kalau mau diuji dalam jangka panjang, ayo. Gitu loh kan. Kalau mau diuji dalam jangka panjang, ayo silakan gitu. Kalau Mas Alif deh, gimana? Kalau disuruh battle kayak gitu? Aku kalau ini ya, yang poin pertama yang aku bakal lakuin adalah yang jelas ya. Aku pakai broker yang tidak bisa diakses sama kedua orang ini. Kalau kita ngomongin broker harus netral. Ya netral kan? Gitu kan. Nggak boleh pakai brokernya sendiri, nggak boleh pakai broker partner. Iya, jangan dong. Harus netral. Harus netral yang pertama pasti. Ya kan? Karena gini Mas, aku lihat tuh rata-rata orang tuh berani live trading itu di kandangnya sendiri. Kebanyakan. Ya kebanyakan ya. Jadi ya pakai broker, aku maunya pakai broker ini. Ya. Padahal orang-orang tahu kalau semisal itu brokernya dia. Ya. Kenapa? Emang nggak berani nunjukin pakai luar gitu. Jadi yang jelas mungkin brokernya harus netral dulu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kita buktikan secara live. Namanya live trading itu disaksikan sama ribuan orang. Kalau misal mungkin lihat dari MQL, MyFactBook, itu kan bisa disetting Mas. Benar nggak? Aku kurang tahu kalau itu. Tapi kalau tahu silakan diceritakan. Karena ini Mas, di broker itu kan ada yang white label kan. I see. Jadi kita bisa setting tuh di MetaTrader tuh. Misal kita mau entry-nya berapa, terus profitnya berapa, entry di jam berapa, harga berapa, itu kan detail. Jadi tinggal input aja. Ini hari ini cuan $300. Makanya aku kalau semisal brokernya nggak internasional sekalian ya, itu agak ragu. Karena kenapa? Aku ada teman Mas. Aku ada teman, dia kerja di salah satu broker lokal gitu dulu. Lokal nih. Sekarang mantan ya. Mantan sekarang. Kenapa tuh kok keluar? Nggak tahu ya. Mungkin dan sekarang dia punya usaha. Dia sekarang udah punya usaha. Jadi udah lepas kontrak kan. Jadi dia mau cerita tuh sama aku. Gini. Jadi diajarin caranya. Gitu. Ternyata gini mainnya gitu. Jadi makanya kenapa orang-orang yang mungkin sorry orang-orang lokal tuh jarang banget yang berani live trade. Jarang banget yang berani live trade. Jarang sih memang. Aku lihat fenomena di
Sosial media manapun emang jarang. Dia cuma show MGL doang. Ya. Dan kita nggak tahu itu MGL-nya dia atau MGL-nya nasabah yang MGL dikonekin bersama. bersama kita nggak tahu. Iya, betul. Ya. Betul. Makanya kalau misal berani tunjukin lah skillnya. Sebenarnya poinnya bukan di seberapa jago ya. Iya. Lo rubah modal sekian jadi sekian, poinnya bukan di situ. Tapi seberapa tenang ketika trading, ya kan? Seberapa jago lah, ibaratnya skill lo seberapa jago gitu. Nah, skill kan ada psikologi. Wah, banyak ya. Kita bisa lihat dari itu. Oke. Nanti seperti apa. Kalau pendirianku tetap sih, Mas. Menurutku gini ya, aku kan trading buat ibaratnya freedom lah. Yeah. Kebebasan gitu kan. Sekarang gini. Sekarang let's say ini average-ku ya. Average trading per bulan dapat 40. 40 sampai 50 lah. Nah, dengan gaji segitu kan biasanya udah masuk ke direktur. Ya, betul. Ya kan, direktur, atasan-atasan lah kalau dalam karir ya. Orang yang kerja direktur bisa nggak tiap Senin pagi main golf? Iya, betul sekali. Kalau goalsku kan kayak gitu. Iya. Dan aku bisa ngelakuin, Mas. Kayak gitu loh. Dengan level yang sama, gaji yang sama, tapi aku punya waktu lebih. Jadi apapun itu, misalnya aku ditantang live trade, selama itu nggak mengganggu tradingku sendiri, aku pakai dana lebih, ayo aja gitu loh. Atau kalau mau aku lulus juga, ya wis nggak masalah. Yang penting kan akunku masih jalan nih. Ya kan, tradingku kan masih jalan, pendirianku di situ, goalsku ke sana, Mas. Jadi apapun itulah ya, trading itu ujungnya kan profit. Mau itu FM, mau itu MM kan profit. Kalau MM-nya kayak Mas Alif dan profit, ya wis lah. Ya kan? Apalagi kalau misalnya MM-nya juga, MM lama-lama nih Mas, growth tapi ujung-ujungnya boncos, ya buat apa ngabisin waktu toh. Bener. Kalau Mas Alif sendiri FM profit ya udah gitu kan. Kalau MM tapi rugi ya percuma. Buat apa juga? Iya, buat apa juga. Bervariasi lah kalau kita ngomongin industri forex ini. Kita ngomongin industri konvensional lah. Misal di F&B sendiri itu kan nggak cuma jualan ayam aja gitu kan. Ada yang jualan seafood, ada yang jualan snack, ada yang jualan dessert dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya kan tetap laku, tetap kita makan gitu. Dalam industri forex kan sama, ada yang FM, ada yang MM, ada yang pakai strategi estetikan kayak gitu, ada yang simple, ada yang segala macam, ya wis gitu loh. Kalau aku memang strategiku baku, areaku khusus. Gitu kan. Dan goalsku sendiri ada ke arah sana seperti itu. Jadi kalau dibilang industri ini harus pakai ini, alah. itu patut dipertanyakan lah. Jualan kelas Mas itu, Mas. Dan ngomongin oknum, Mas. Oknum. Ya. Tadi ngerokok, Mas ya? Ya, ngerokok. Ngomongin oknum, Mas. Dalam industri manapun kan pasti ada oknum lah. Iya, betul. Kita ngomongin oknum skincare gitu ya. Industri skincare lah. Oknumnya kan ada yang jualan merkuri, ada yang jualan abal-abal dan lain sebagainya. Rokok ada yang ilegal. Ya kan? Obat-obatan kalau ilegal bisa jadi narkotika gitu kan. Industri forex ilegal. Ya jadi IB yang nggak tahu sendiri track recordnya seperti apa, harus dipertanyakan kan gitu kan. Ya cari aja kredibilitasnya Mas Alif, cari kredibilitasku dan lain sebagainya. Terus gimana cara tradingnya kan itu bisa dibuktikan dengan berbagai cara. Iya, betul sekali. Gitu kan. Kalau aku sendiri ya udah pembuktian aja gitu loh. Mau melewati portofolio, mau lewat live trading, ya penyesuaian cara tradernya masing-masing gitu. Kalau aku jangka panjang ya jangka panjang. Ayo duel di jangka panjang. Bisa nggak survive selama 7 tahun? Itu di market dan menghasilkan loh rata-rata segitu. Bisa nggak dengan average segitu kalian bisa punya banyak waktu? Kan ada nih trader yang mungkin sebagian di sini punya waktu memang hasilnya besar Mas, tapi nggak punya waktu. Iya, benar. Kan pusing. Kalau aku kan pusing, aku nggak mau seperti itu. Kalau aku memang hasil ada lah, bisa dibilang cukup lah gitu kan, setara tadi gitu kan. Tapi waktuku banyak. Aku bisa nikmati entertain, aku bisa olahraga, aku bisa lain sebagainya gitu kan, bisa habisin waktu sama keluarga. Enak bro, hidup kayak gitu. Iya, benar. Kalau aku. Mas Alif gimana? Sebenarnya poinnya sama sih. Poinnya sama kan, kita selalu setuju sebenarnya. Poinnya sebenarnya sama, cuman gini Mas. Aku ada waktu sendiri sebenarnya. Aku ada waktu sendiri yang dimana aku memang tekankan di jam sekian ini memang waktuku buat trading. Aku lihat dulu market seperti apa, kondisi enggak, sesuai sama strategi atau enggak. Kalau misal sesuai di situ,
aku maksimalin di waktu itu. Mungkin let's say di 2 sampai 3 jam lah. Per day. Ya, biasanya seperti itu. Makanya kenapa kalau semisal mungkin jam 8 let's say sampai jam 10 ya atau mungkin jam 7 sampai jam 10 kayak di telepon nggak bisa, tapi memang bener-bener fokus. Memang bener fokus trade ya? Iya, fokus trade. Berarti golf Senin pagi masih bisa ya? Bisa. Yang nggak bisa itu ngopi jam 8 malam. Nggak bisa. Tapi kalau semisal ngopi jam 10, ayo. Kalau turun lapangan dari pagi sampai sore bisa. Jadi jam kerjanya cuma 2 sampai 3 jam lah. Enak lah, itu masih terhitung enak lah ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin mungkin ya market fleksibel, ya memang bener fleksibel. Mau trade pagi bisa, mau sore bisa, mau malam bisa. Cuman kan volatilitas gold kan dia dominannya di malam. Di New York. Di New York session kan. Jadi aku maksimalin lah di situ. Maksimalin di situ ya. Jangan aku pernah Mas, itu full margin lah. Full margin itu modal $300. Oke. $300 jadi 27.000. 27.000 ya? Iya, 27.000 USD kayaknya 2 bulan yang lalu ya, Set ya? Iya, 2 bulan yang lalu. Kalau aku mungkin bisa segitu 3-4 bulan lah. Tapi tenang, hatiku tenang, beda ya. Kita punya pendirian masing-masing, balik lagi gitu kan. Aku tahu gak? Aku entry jam 11 malam. Entry jam 11 malam. Tidurku jam berapa? Jam 7 pagi ya. Saya nggak mau seperti itu. Kesehatan, Bos. Tapi hasilnya 400 juta, Bos. Semalam tuh ya? Ngeri. Habis itu aku nggak trade selama sebulan. Iya. Jadi kan ibaratnya sebulan kerja cuma sehari dong. Tapi bisa nikmati berbulan-bulan. Iya, bisa nikmati berbulan-bulan. Plus minus lah, balik lagi gitu kan, plus minus. Kalau aku sih pengennya trading tuh tenang. Kok intinya pendirianku trading gimana? Tenang, enak, hidup enak, damai, bisa main golf, bisa riding, bisa segala macam. Itu tak anggap trader sukses kalau menurutku. Iya, gitu. Betul. Nah, ngomongin ini Mas. Tadi lah kita kan udah ngomongin banyak lah tentang full margin, kemudian money management dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke marketnya. Iya. Menurut sampean sendiri deh, dulu market ini kan ATH terus goldnya ya. Arahnya kemana sih? Sebenarnya poin terdekatnya di 3.400 ya. Cuman 3.400. Udah lewat. Ini 4.000. Iki 3.900 ya. Anjing. Ayo. Kalau udah profit gini, dia nggak lihat market biasanya. Udah profit ratusan biasa gini, nggak lihat market. Enggak, kalau aku lihat itu sekarang kan di 3.940-an ya. 69. 4.000. Iya. Jadi mungkin target ya terdekat itu di 41 lah. 41. 4.100. Karena aku lihat itu memang ekonomi di global itu banyak banget drama. Betul. Iya kan? Ada Amerika Serikat dan lain-lain. Jadi banyak rumor yang membuat kepanikan investor itu beralih ke emas. Aset safe haven, ya. Nah, betul. Ya kan? Nah, mungkin lepas daripada angka tersebut, ya, itu gold bakal kembali turun, Mas. Ya kan nggak mungkin naik terus ya. Setiap kenaikan kan pasti ada koreksi. Nah, dan takutku apa? Kalau misal gold ini semakin hari semakin naik terus, wah ini ekonomi dunia nggak baik-baik aja. Betul. Kayaknya mau perang besar ini. Perang besar. Mau kiamat aja. Takutku di situ karena kita bisa lihat ya, semakin harga emas naik, harga-harga yang lain itu juga naik. Betul. Ya, bahan pokok, sandang pangan dan sebagainya ikut naik. Jadi kalau misal dilihat mungkin sekarang ya dari teknikal itu dia ATH terakhir di mana? 3.660. Nah, ya mungkin targetnya di situ dulu untuk koreksi. Koreksi 3.600-an. Ya, koreksi 3.600. Kalau memang mungkin pandanganku sebagai anak fundamental juga ya, Mas. Gini, kita itu masih punya 2 katalis utama penggeraknya. Yaitu suku bunga kemarin. Kan si Powell kan mengatakan masih ada sisa nih untuk di akhir meeting kita masih ada kesempatan untuk pemangkasan suku bunga baru di 2026 2027 itu nggak ada gitu kan, masih belum pasti, tentatif lah. Nah ya memang katalis utamanya sampai saat detik ini masih bullish, apalagi ketambahan ketidakpastian ekonomi daripada Amerika shutdown gitu kan, pasti investor beralih ke aset yang safe haven seperti emas gitu kan. Kalau sebenarnya target
ekspektasiku tahun ini itu mentoknya di 3.800. Itu mentok. Baru di tahun depan bisa lah nyentuh 4.000, 4.500 gitu kan. Tapi kenyataannya per hari ini 3.900. Untung masih nggak hold posisi. Kemarin udah nggak tak take profit ini untungnya gitu kan. Aku sebenarnya masih kepikiran, Mas. Sebenarnya entriku nggak banyak sih, cuman ya 1,2 lot lah. Ya. Di 3.200. 3.200 satu lot, hitung aja sendiri. Aku nggak kepikiran sampai sekarang, anjing. Ini nggak banyak dalam jumlah lot ya. Iya. Tapi kalau jumlah dolarnya kan beda gitu. Itu nggak hitung, itu bisa dihitung. Itu udah 50.000 iya. Enggak, 5.000, 6.000-an. 5.000, 6.000. Dihitung 5.000, 6.000 pip. Memang market ini tahun ini sangat-sangat apa ya, bisa dibilang unpredictable. Yang harusnya dari beberapa interbank sendiri kayak JP Morgan kan memang 3.800-an sekian. Sama kayak pandanganku juga 3.800 kan. Di kuartal 2 itu sempat cuman ada wacana 1 kali cut rate. Ternyata meeting terakhir ada 3 kali cut rate. Realitanya entah sebesar 25 atau 50 basis point. Kita lihat probabilitasnya menyusul gitu kan. Baru di tahun depan kita masih belum ada kejelasan gitu daripada sisi gold sendiri. Ya kalau kita ngomongin di kondisi saat ini, peluang terbesarnya as a trader ya pasti kita ngikutin tren. Kalau aku ya pasti buy ya. Kalau Mas Alif ada nggak kira-kira counter the trend, keberanian untuk counter the trend? Untuk sekarang nggak ada sih, Mas. Karena apa ya? Yang jelas nggak ada resistannya, nggak tahu di mana. Ya kan? Ya mungkin kalau semisal sell, ya berani sell itu kalau semisal memang benar-benar ada konfirmasi. Konfirmasi pembalikan arah, entah itu dia buat struktur dulu, ya kan? Time frame besar terutama ya. Iya, terutama banget. Time frame besar mungkin H1 lah ya. H1 M30. Nah, itu kalau semisal ada konfirmasi dia break daripada trendline itu, aku berani buat sell. Cuman kalau semisal enggak. Karena sama aja kayak buang duit. Ya, betul. Itu pernah aku rasain loss ratusan juta kan karena lawan arah. Maksa itu ya. Maksa ya. Berarti kalau lawan arah lossnya 100 juta, kalau ngikutin arah profitnya berapa? 1 M. Kadang orang tuh greedy, Mas. Greedy ya. Greedy. Jadi kalau misal udah profit 500, 600 gitu kayak bisa lebih lah. Bisa lebih ya. Kadang. Cuman kalau misal aku mah bersyukur aja. Bersyukur aja. Cukup beli apa? Cukup beli BMW. Enggak mulu-mulu lah. Intinya trading itu dunia persilatan ini, industri ini banyak drama. Pinter-pinter aja gitu kan. Kemudian banyak informasi, entah itu benar atau salah. Kalian juga harus pinter-pinter ngefilter lah ibaratnya gitu, yang memang diakuin benar dan profitable buat kalian ya ikuti. Kalau dirasa salah ya udah tinggal. Itu aja sih, simple. Apalagi kira-kira? Mungkin ini orang-orang tuh terlalu fokus sama kehidupan personal daripada mentor. Ya, karena kemarin tuh sempat ada satu mentor ya, itu ada masalah sama keluarganya, malah orang-orang tuh fokus sama dramanya yang ada di sana, terlalu buat ingin cari tahu lah. Sebenarnya hal itu kan personal ya, privacy Tapi kalau misalnya menanggapin itu juga nggak ada untungnya buat kita. Jadi mending fokus sama apa yang kita mau kerjain aja. Misal mau belajar trading ya fokus sama belajar trading. Karena orang tuh sekarang aku lihat tuh banyak banget entertain, Mas. Banyak banget drama, entertain seperti yang sampean ngomong tadi. Makanya kadang trader sekarang tuh kurang begitu fokus. Iya, nggak fokus ke trade-nya ya. Hasilnya malah kurang bagus kan. Iya, betul. Yang harusnya mungkin let's say 3 tahun, 4 tahun itu bisa profitable. Itu ada yang sampai 6-7 tahun. Kelamaan. Dia nggak bisa apa-apa. Malah masih rugi malah. Masih rugi. Karena kemarin ini, Mas. Udah sempat cerita belum? Kayaknya belum deh. Nah, ini. Kemarin kayak bulan kemarin itu aku ketemu orang waktu ngopi itu ada yang nyamperin. Nyamperin. Terus dia ibaratnya tanya-tanya lah. Aku welcome lah kalau misal mau gitu. Nah, di situ dia cerita
Dia itu loss di trading di satu akun ya. Di satu akun total 500 juta. Satu akun? Satu akun. Oke. Itu di akunnya dia sendiri, belum di akunnya istrinya. Waduh. Ya mungkin aku naksir sih sekitar 800 jutaan lah lossnya ya. 800 juta. Dari yang sebelumnya dia mobilnya Innova, ya kan Pajero, sekarang dia cuma naik Avanza. Dan udah hancur lah, hancur total lah hidupnya. Usahanya udah nggak jalan, ya kan. Terus mobilnya hilang semuanya. Aku sebenarnya agak miris ya. Miris dan kasihan. Nah, aku lihat ya stylenya dia itu memang full margin. Memang full margin, dan full marginnya itu salah. Dia kayak martingale jatuhnya. Jadi misal depo $100. MC, depo lagi 200. MC, depo lagi 5.000. Ya 500. Pokoknya segitu terus. Jadi kalau misal MC itu dia gedein lagi deponya. Gedein lagi. Itu sebenarnya udah satu hal yang salah. Menurutku kalau misal buat full margin kan kita profit kan unlimited ya. Modal $100, flat $100 terus. Itu nggak ada masalah, tapi kalau misal di kompon itu jadi makanya nggak heran kalau misal dia itu udah nggak bisa ngapa-ngapain mas sekarang. Jadi dia benar-benar bangun dari nol lagi. Miris sih sebenarnya kalau lihat banyak trader kayak gitu ya mas. Ya mungkin buat pembelajaran lah buat kita semuanya bahwasanya kali inilah ya. Betul. Memang kalau misal kita mau belajar trading itu harus benar-benar punya mindset di mana bahwasanya kita tahu bahwasanya resikonya bakal bangkrut. Jadi kita benar-benar ngewanti-wanti ya resiko. Memang harus matang dari segala sisi ya. Betul, keuangan, strategis, money management konsep dan lain sebagainya harus matang memang ya. Benar-benar. Itu sih kalau misalnya. Mungkin gitu aja mas ya. Banyak kita pembahasan ya. Iya bos, banyak banget, dan ya semoga apa yang kita bahas hari ini itu bisa bermanfaat dan kalian bisa ambil dari sisi baiknya aja. Jadi semua drama yang ada di sosial media kalian anggap jadi entertain aja. Ya, buat menghibur kita ya di kala penatnya market lah ya. Ya betul, karena pada dasarnya mereka itu kan lonte-lontenya market. Kita juga lonte-lontenya market. Ada brand ini, brand itu. Tiru Timo tinggal ya, bercanda guys ya, bercanda. Oke, thank you semuanya, ciao.